Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 115 sampai 127. Ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Adam dan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menjauhi iblis yang selalu berusaha menyesatkannya. Tapi karena iblis pandai merayu, maka Nabi Adam lupa akan perintah itu dan mengikuti ajakan iblis sehingga terjerumus melanggar larangan Allah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Lalu mereka pun sujud sebagai bentuk ketaatan kepadanya, kecuali iblis. Dengan takabur, dia menolak perintah Allah tersebut. Allah berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis itu adalah musuh nyata bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai dia berhasil menggelincirkan dan mengeluarkan kamu berdua dari surga. Ketahuilah, hal itulah yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Allah berfirman, "Wahai Adam, sungguh ada jaminan untukmu di surga. Engkau tidak akan kelaparan karena Allah telah menyediakan buah-buahan dan makanan. Dan kamu tidak akan telanjang karena Allah telah menyiapkan pakaian untukmu." Allah berfirman, "Sungguh engkau Adam di surga tidak akan merasa dahaga karena ada mata air yang selalu memancarkan air yang jernih, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari. Di dalamnya ada rimbun dedaunan dari beragam pepohonan di surga." Kemudian setan iri kepada anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi Adam, sehingga dia membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian yang bisa membuatmu hidup abadi di surga, dan kerajaan yang terus berada dalam genggamanmu sehingga tidak akan binasa?" Bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa, lalu keduanya memakan buahnya. Begitu mereka memakannya, tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan ketika itu muncullah rasa malu, sehingga mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun dari pepohonan surga. Dan akibatnya Nabi Adam dan Hawa tersesat dan durhaka kepada Tuhan. Allah Maha Pengasih kepada makhluknya. Walaupun Nabi Adam telah melakukan kesalahan karena terbujuk setan, namun Tuhan tetap memilih dia sebagai khalifah. Ketika dia bertobat dan memohon ampun, maka Allah menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa agar turun dari surga bersama-sama. Allah berfirman, "Ketahuilah, sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku untuk menjadi pedoman dalam kehidupanmu, lalu siapa saja yang mengikuti petunjukku dan melaksanakan ajaranku
dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dan tidak mengikuti petunjuk Allah, maka sungguh dia akan mendapat balasan dengan menjalani kehidupan yang sempit sehingga selalu merasa kurang, walaupun telah memperoleh banyak rezeki di dunia, dan Allah akan mengumpulkannya kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta sehingga tidak dapat meniti jalan ke surga. Ketika orang yang ingkar itu merasakan balasan Allah, dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sehingga tidak dapat melihat? Padahal di dunia dahulu aku dapat melihat." Allah berfirman, "Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayatku untuk mengajakmu mengikuti petunjukku, maka kamu melupakannya dan tidak mau mentaati perintahku. Dan sebagai balasannya, begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Demikianlah sebagai hukuman atas keingkaran mereka, Allah membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak menghiraukan petunjuk yang datang kepadanya, dan tidak pula percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya azab di akhirat lebih berat dan kekal dibandingkan dengan hukuman di dunia. Pesan moral dari surat Taha ayat 115 sampai 127. Yang pertama, kita harus berhati-hati karena iblis selalu menggoda kita agar berbuat maksiat seperti yang terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga dia dikeluarkan oleh Allah dari surga karena rayuan dari iblis sehingga melanggar perintah Allah. Yang kedua, kita harus mendengarkan peringatan dari Allah dan mentaati petunjuknya sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Apabila kita tidak mendengarkan peringatan Allah dan tidak mentaati petunjuk Allah, maka kita di dunia ini akan hidup dalam keadaan sempit dan selalu merasa kurang, walaupun Allah telah memberikan rezeki atau harta yang banyak, dan kelak di akhirat akan bangkit dalam keadaan buta. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Taha ayat 115 sampai 127. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.